Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Lesti dan Bilar akan segera melangsungkan pernikahannya yang sempat tertunda. Menjelang hari bahagianya, Lesti dan Bilar memulai rentetan acaranya. Pengajian pun sudah dilaksanakan pada Sabtu kemarin. Banyak momen haru yang terjadi. Seperti apa rasa haru yang dirasakan orang terdekat Lestar? Bala Cuik Malape Bujang merupakan adat tradisional Minang yang baru saja dijalani Bilar sebelum menuju akad nikahnya. Ini pula yang jadi penanda bahwa dirinya telah dewasa dan siap dilepas orang tua menuju jenjang pernikahan. Lantas, seperti apa keluarga melihat jalannya prosesi tersebut? Perjalanan cinta Lesti dan Bilar akhirnya akan segera diresmikan dalam sebuah ikatan akad nikah. Menemukan satu sama lain adalah jawaban dari segala doa yang selama ini mereka panjatkan untuk mendapatkan pasangan yang terbaik seumur hidup. Lantas seperti apa para orang-orang terdekat melihat perjuangan cinta mereka menuju ke hari bahagia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjelang akad nikah, Lesti dan Bilar sudah memulai rangkaian acara yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Hari Sabtu kemarin, Lesti dan Bilar sudah melaksanakan pengajian. Dalam pengajian ini, Lesti dan Bilar tampak kompak dan juga serasi mengenakan busana serba ungu. Momen haru pun tersaji saat Lesti menitikan air mata di hadapan Ayah Kejora. Meninggalkan seorang ayah merupakan hal yang sulit untuk seorang putri yang sangat dekat hubungannya dengan sang ayah. Lantas, seperti apa rasa haru yang dirasakan orang terdekat saat menyaksikan prosesi pengajian tersebut? Yang pertama aku mau ucapin ke Kak Lesti selamat dulu ya, selamat karena sebentar lagi acara yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu juga udah segera tercapai, segera datang gitu. Terus juga yang kemarin juga sempat diundur kan beberapa waktu gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya kesampaian dalam waktu dekat ini. Semoga nggak ada halangan rintangan lagi lah. Semoga dilancarkan sampai hari H gitu. Tetap selalu sehat. Itu sehat tuh yang paling utama karena pasti Kak Lesti dan Kak Bilar juga bakal butuh tenaga yang lebih banyak lagi, ekstra lagi karena memang mengingat acara-acara mereka yang memang sangat-sangat padat gitu kan, sangat-sangat meriah juga pasti. Saya bangga lah, cukup senang saya dia bisa memberi kebahagiaan buat orang lain. Ya, memberi bahagia ke banyak orang. Ya walaupun tentunya pasti tidak semua orang ini kan menyukai. Tapi setidaknya kalau misalnya lebih banyak orang menyukai itu sudah lebih dari cukup kan. Kita kan tidak bisa memaksa orang untuk menyukai kita semuanya. Tapi setidaknya kita bisa memberi
ya yang saya lihat sosok Rizky seperti itu. Dia bisa memberi kebahagiaan buat orang lain, dan insya Allah itu bisa terus berlanjut. Dalam pengajian yang dilaksanakan pada Sabtu kemarin, begitu banyak perasaan yang bercampur menjadi satu. Tidak hanya momen haru, banyak momen yang tidak terlupakan dari acara pengajian Lesti dan Bilar. Di tengah berjalannya acara yang begitu hikmat, semua orang terpana dengan suara merdu Lesti saat dirinya melantunkan Asmaul Husna. Suara Lesti terdengar sangat merdu hingga membuat setiap orang yang mendengarnya menjadi terbawa suasana. Lantas, seperti apa tanggapan orang terdekat pada momen ini? Mari kita baca bareng-bareng. Ya Aziz, ya Syafiq, ya Mutakabir, ya Qadir, ya Aziz, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Mari kita baca bareng-bareng. Luar biasa settingan Allah, luar biasa, dan hampir rasa-rasanya kalau dibuat satu cerita itu mengharu biru dan orang bisa merinding. Kenapa? Kayak benar-benar ini campur tangan Allah ini luar biasa. Setelah pengajian, Bilar pun melangsungkan prosesi adat Minang, yaitu Bala Cuik Malape Bujang. Prosesi di mana diperuntukkan untuk seorang lelaki yang akan melepas lajangnya. Dan seperti apa keluarga melihat jalannya prosesi tersebut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Bala Cuik Malape Bujang merupakan prosesi adat Minang yang ditujukan untuk calon mempelai pria. Bilar yang akan segera melangsungkan pernikahannya pun diwajibkan untuk melalui prosesi adat ini. Prosesi ini pun menandakan bahwa Bilar telah dewasa dan orang tuanya pun sudah siap melepas sang putra untuk melepas masa lajangnya menuju jenjang pernikahan bersama orang yang dicintainya. Dalam prosesi tersebut, Bilar pun menjalani beberapa proses. Bilar melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya sembari mencuci kaki kedua orang tuanya. Bilar pun melakukan prosesi mandi basuci. Bilar juga mendapat lecutan dengan sapu lidi dari sang ayah yang menunjukkan bahwa dirinya akan menjadi pria yang kuat untuk menghadapi apapun. Dalam prosesi ini juga, Bilar menginjakan kaki di kain jajakan putih yang melambangkan Bilar siap berumah tangga dengan niat suci seputih kain yang ia lewati. Sang ayah pun mengganti peci Bilar dengan destar dan menyelipkan keris di pinggang Bilar. Lantas, seperti apa keluarga melihat jalannya prosesi yang akan dijalani oleh Bilar tersebut? Lebih ke cara Padang ya, bala cuy ya itu. Nah itu untuk melepas lajangnya. Jadi di situ momennya seperti inilah. Si Rizkinya ada acara mandikan, kemudian itu untuk doa-doa kita lah supaya dia lebih tegar lah menghadapi batara rumah tangganya untuk
persiapan seperti itulah. Kemudian ada namanya balacu itu seperti dia dicambuk-cambuk gitu, cambuk-cambuk. Ya harapannya ya seperti inilah, kalau kita misalnya naik kuda kan dicambuk tuh biar kencang larinya, kemudian makin kuat cambuknya kan semakin kencang larinya. Nah ya harapannya kita dengan dia rasa sakit itu tadi membuat dia semakin kuat, semakin tegar, dan yang benar-benar siap lah untuk menuju batas rumah tangganya nantinya gitu. Karena memang kalau kondisi sekarang kan dia sendiri, pasti kan suatu rumah tangga pasti akan lebih berat lah bebannya, dan mudah-mudahan dengan itu harapannya tadi dia bisa lebih kuat dan lebih tegar lah menghadapi ini. Tadi ada beberapa inilah perwakilan orang tua, ada ibu mandikan tuh lebih ke seperti tepung tawar lah. Jadi ada dia kasih dupa-dupa, kemudian ada beras, tawar beras. Iya, tawar kasih. Kemudian ada pukul air lah ke tubuhnya. Yaitu seperti inilah harapan dan doa lah untuk kebaikannya. Itu tadi seperti saya bilang tadi, yang adatnya itu kan memang dicambuk. Memang di situ disuruh kalau bisa sekeras-kerasnya lah. Dia pakai ada lidi sedikit lah, beberapa lidi itu. Agak beberapa. Iya, lidi beneran. Lidi 2. Kena badannya dipukul. Tadi harapannya itu tadi kita pukul sekuat-kuatnya supaya dia itu lebih tegar lah, lebih kuat seperti itu. Oh, yang tadi pertama memang papa pukul, itu papa mukul, kemudian setelah papa diganti dengan dilanjutkan dengan abang-abangnya. Upacara adat Minang yang digelar pada Sabtu kemarin berjalan dengan sangat hikmat. Rizky Bilar yang kemarin mengenakan pakaian adat tradisional Minang berwarna biru bertabur benang emas terlihat kusyuk saat menjalani setiap prosesi adat tersebut. Lantas, seperti apa seorang budayawan menjelaskan warisan adat yang baru saja dilalui oleh Bilar tersebut? Balacuy Malape Bujang itu upacara, salah satu upacara dari rangkaian upacara yang banyak gitu ya. Biasanya diselenggarakan pada upacara-upacara besar, misalnya pengangkatan penghulu misalnya. Nah, pada pengangkatan penghulu itu banyak sekali rangkaian acara ya. Ada randai, ada tari-tarian, ada macam-macam acara. Salah satu acaranya adalah Balacuy Malape Bujang, melepas anak laki-laki untuk mencarikan jodoh. Biasanya ada satu upacara di mana perjodohan itu dimungkinkan di acara itu. Tetapi pada zaman dulu itu harus dilecut gitu, laki-laki dengan laki-laki main lecut-lecutan, siapa yang kuat dia yang bisa mendapatkan mencari jodoh di situ. Nah, upacara seperti ini kalau diselenggarakan banyak hal-hal yang bertentangan dengan hukum, dengan segala macam. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu itu adalah upacara gitu ya, tapi sekarang nggak boleh lagi diselenggarakan. Nah, makanya simbol saja sekarang ini yang dilakukan oleh Rizky itu adalah simbol dari adat yang ada di Minangkabau. Saya melihat Rizky ini tidak lupa kepada asal usulnya, kepada adat istiadatnya, dan itu bagus ya. Kita tidak boleh melupakan apa yang telah diwariskan oleh nenek mama kita, oleh orang-orang yang lebih tua dari kita. Tetapi kalau tidak memungkinkan, kita bisa menghadirkannya dalam bentuk simbol seperti yang dilakukan oleh Rizky dengan keluarganya. Kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga apa yang menjadi yang mempertemukan kalian berlangsung
sampai kakek dan nenek sampai hayat memisahkannya. Satu persatu prosesi sudah dijalani Lesti dan Bilar untuk menuju hari bahagianya. Rasa syukur pun tidak lepas dari apa yang sudah mereka perjuangkan selama ini. Benarkah kebahagiaan ini adalah sebuah wujud doa mereka selama ini? Lantas seperti apa orang terdekat melihat perjuangan cinta mereka menuju hari bahagia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sempat ditunda beberapa lama, akhirnya Lesti dan Bilar akan segera meresmikan kisah cintanya dalam sebuah akad pernikahan. Berawal dari dijodoh-jodohkan fans hingga sampai ke pelaminan menjadi perjalanan cinta Lesti dan Bilar yang tidak akan pernah dilupakan. Sempat disangka settingan, Lesti dan Bilar pun menunjukkan jika cinta mereka merupakan cinta yang tulus satu sama lain. Ingin segera meresmikan hubungan mereka, sayangnya segala rencana harus tertunda karena PPKM. Perjuangan pun akhirnya terbayar dengan segera dilangsungkannya pernikahan Lesti dan Bilar yang dimulai dengan adanya pengajian pada Sabtu kemarin. Tentunya ini menjadi jawaban dari segala doa Lesti dan Bilar untuk kebahagiaan mereka. Lesti mengaku sempat berdoa agar segera didekatkan jodohnya oleh Yang Maha Kuasa. Secara mengejutkan, sejak obrolan pertama, Bilar pun sudah bertanya kepada Lesti apakah dirinya mau menunggunya hingga mampu membeli rumah. Memang sudah takdir, Bilar pun mampu membeli rumah dan keduanya bisa bekerja bersama-sama dan memiliki rejeki yang akhirnya bisa mewujudkan mimpi mereka berdua. Lantas, seperti apa doa para orang terdekat melihat perjuangan Leslar menuju hari bahagianya? Dulu saya memang pengen gitu ya nikah muda dari umur 21. Cuma memang saat itu saya mikir bahwa lebih berpikir realistis umur 23. Ketika 23 saya ngerasa belum punya apa-apa saat itu. Maksudnya saya belum ngumpulin aset, rumah dan segala macamnya. Namun ketika alhamdulillah Tuhan ngasih saya, menguji saya atau memberikan kepercayaan saya, memberikan anugerah luar biasa buat saya, di mana saya alhamdulillah sudah punya segalanya, sudah bisa mewujudkan cita-cita yang dulu saya impikan. Menurut saya ada satu yang kurang, yaitu saya harus nikah, saya harus ibadah gitu. Saya harus menyempurnakan separuh agama saya, dan akhirnya pilihan saya jatuh pada Lesti yang memang saya merasa bahwa ini anak bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk sama Dede, ya saya juga tahu background ini anak seperti apa, dan saya juga kasih tahu juga background saya seperti apa. Jadi kita terima masing-masing kekurangan kita, karena memang dalam konsep percintaan saya adalah kita harus mencintai kekurangan pasangan kita. Kalau kita cuma mencintai kelebihan pasangan kita, itu bakal singkat gitu, nggak bakal abadi. Buat Kak Lesti sama Kak Bilar, sehat terus, keluarganya juga sehat terus. Pokoknya harus tetap jaga kesehatan, tenaga juga disimpan baik-baik. Karena harus seneng-seneng juga, maksudnya harus happy gitu, nggak boleh tertekan, nggak boleh beban juga. Karena biar nggak sakit, karena waktunya kan bentar lagi. Terus juga biar apa ya, biar lancar. Pesan juga untuk Kak Bilar. Aku sebagai temen dekatnya Dede, sebagai sahabatnya Dede, tolong jagain Dede, bahagiain Dede juga semampunya kakak, sebisanya kakak, dan bimbing Dede juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, istri yang solehah, dan ibu dari anak-anaknya Dede kelak.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.